Malam-malam gini tuh kalau ngeteh nggak ada lawan memang, sambil menunggu sahur. Hari ini kita bakal membahas sesuatu hal yang lebih menarik. Ada teman kita lagi juga nih, sahabat sports kita. Lu jangan tegang mukanya. Enggak tegang bang. Gimana kabar lu? Dari muka gue kelihatan gue tegang bang. Enggak, lu lagi happy kan? Tegang gue bang. Bini gue marah mulu bang soalnya. Kenapa? Nggak tahu, kadang bini gue tuh cemburu sama hal yang gue nggak bakal gue lakuin gitu. Tahayul lagi. Bukan cewek sama cewek, cemburu sama cewek. Masa cemburunya sama tahayul? Sama cewek. Apa bahas keluarga lu, Ja? Apa bahas keluarga? Bukan bahas keluarga. Maksud gue, apa kayaknya gue harus pakai pelet ya biar bini gue nggak marah ya? Karena emang kenapa? Mesem gitu. Karena kan kalau pelet tuh kan kita jadi si ceweknya itu kan jadi nurut sama kita kan. Iya. Temen gue tuh ada yang katanya dia kecil ini prisma mesem gitu. Sebesar ini. Kecil deh segini nih. Iya. Mesem. Katanya si ceweknya tuh jadi nurut terus Sama si temen gue itu. Nah, kok bisa ya? Maksud gue apakah si ceweknya tuh matanya ditutup jadi buta sama setan apa gimana? Cuman kalau dia tutup buta harusnya si ceweknya nggak ngeliat kan? Harusnya dong. sesuatu hal yang ingin dibagus-baguskan, sesuatu hal yang ingin dibesar-besarkan, berarti hal itu kecil. Benar. Betul. Kalau sesuatu hal dibesar-besarin, gue Nah, setuju. sedangkan lu kenapa ingin memakai semar mesem? Berarti ada hal yang ingin lu ganteng-gantengin. Cuman terlalu capek menurut gue untuk nutup-nutupin. Bukan nutup-nutupin, maksud gue tuh akhirnya berbohong gara-gara istri gue ini sering cemburu ya kan. Makanya pelet lah, pakai pelet lah lebih baik, semar mesem lah. Lu mau pakai pelet? Iya. Semar mesem itu bukan pelet. Pelet beda lagi, semar mesem ada lagi. Semar mesem, semar kuncung, semar banyak sih. Itu semar kuncung apa? Lu mau bahas yang mana? Ada pelet, ada semar mesem, semar kuncung. Yang gue bahas tuh kehasiatan dari semar mesem tuh bener atau enggak untuk ngebuat cewek tuh jatuh cinta dan nurut sama kita itu. Biar bini gue nggak marah-marah. Itu mah nggak perlu smart mesem juga. Kan bisa juga pakai apa? Klewer tuh kan bisa. Klewer bisa, Kenting puter giling bisa, kenting mungil bisa. Semar mesem itu sebetulnya untuk berwibawa kita di depan lawan jenis kita. Nggak ada urusan berarti. Ada. Si cewek tuh jadi nurut sama kita atau Ada. jadi kita ngomong tuh lebih lancar. Gini, kita kan ngambilnya kan filosofi si Mbah Semar itu. Beliau Mbah kan Semar. Mbah Semar. Dia orang apa sih? Sebetulnya Maaf ya tadi kepotong. Ini kita ngerekam jam 3. Ya GoFood dateng nganter apa? buka. Hah? Sahur. Sahur. Ya, lu kan tadi nanya soal apa tuh namanya? Mbah Semar itu manusia bukan sih? Gue sampai sekarang tuh ada yang bilang itu manusia, ada yang bilang itu makhluk mitologi, ada juga yang mengatakan itu juga dongeng yang dipatenkan. Dongeng yang dipatenkan berarti budaya dong. Budaya itu kan kebiasaan masyarakat yang disetujui bersama dan menjadi kebiasaan. Ya. Budaya, bener kan? Ya, itu dipatenkan dan itu memang seperti kehidupan kita. Mbah Semar, kita bahas satu-satu aja tuh. Mbah Semar Mesem itu kan dia berwibawa, dia ganteng. Emang namanya Semar Mesem? Nama Semar aja. Semar aja. Nah, Semar Mesem itu khususnya ya, dia itu untuk apa ya? Ketika lawan jenis kita sedang berhadapan, tatapan muka seperti ini, dia tuh langsung tunduk sama kita, karena tuh yang dia lihat sama kita tuh kita tuh berwibawa sekali. Kita itu sangat menarik di mata lawan jenis kita. Lu misalkan perempuan gua, lu tuh kayak tergila-gila sama gua, ya lu gimana ya?
Lu ngeliat gue ganteng, lu ngeliat gue berwibawa, lu ngeliat gue takjub, pasti kan lu kan sangat, gue bangga nih punya laki kayak lu. Oh. Begitu. Itulah semar mesem. Ada lagi yang lebih zaman sekarang itu kan banyak sebetulnya, kayak kenting mungil yang tadi gue jelasin semua kan. Masih banyak banget itu kalau untuk menarik lawan jenis. Dari segi Islam juga ada ya bacaan seperti itu. Kayak udah kita bahas jangan dari segi Islam gitu. Kita ada kayak mani gajah, terus apa tuh bulu perindu. Banyak sekali untuk hal menarik lawan jenis kita. Cuman kenapa yang terdengar tuh malah semar mesem? Yang lebih keras tuh maksudnya itu dia, jaran goyang dia. Jaran goyang Sampai gila. sama kenting mungil. Kenting mungil apa klewer. Kalau jaran goyang tuh bisa ke titik si wanita gila kan. Tapi ini gue jelasin, ini lu mau serah. Ini juga untuk sahabat poci kita boleh ya komen di bawah barangkali ini dijelaskan semuanya juga. Yang pasti kan ini kan gue kasih pilihan ke lu. Kalau misalkan semar mesem itu dia itu tidak langsung mematikan. Lu ini sebagai ilustrasinya, lu cewek gue sebagai laki-lakinya. Lu tidak akan mematikan semar mesem itu. Dia bermain halus. Yang penting lu nggak akan kemana-mana selain gue. Kenting mungil, kenting mungil, astagfirullah. Apa tuh namanya? Apa tuh? Klewer. Lu harus ngambil rambutnya si cewek itu satu. Set, tapi sampai akarnya ya, sampai akarnya. Bentuknya itu kan mohon maaf seperti kemaluan pria. Dia tuh ada lubang sedikit, dia masukin situ, ikat. Lu bacain sesuatu hal yang ada di situ kunciannya. Kalau lu bisa kalau ini nggak sampai lepas, dia nggak akan lepas dari lu. Kalau rambut itu nggak lepas, si cewek itu nggak bakal lepas dari lu. Jadi bentuknya panjang kayak gini, dia ngikat kayak gitu ya? Iya, ada lubangnya. Satu. Misal kayak misalkan saya udah bosan, copot langsung hilang. Itu. Satu lagi, ada jalan goyang. Kalau jalan goyang sih saya tidak menganjurkan. Karena itu pasti gila dan itu nggak ada obatnya. Berarti mungkin kenapa si semar mesem ini namanya lebih naik, karena dia efeknya tidak terlalu mistik. Apa sih? Tingkat goib. Ilmu hitamnya nggak terlalu mematikan lah bahasanya. Ada lagi semar kuncung. Semar kuncung itu untuk para pejabat, intinya tuh semuanya lah untuk menundukkan lawan. Agar lawan itu nunduk ketika menemui kita. Nunduk atau untuk menang tender bisa? Boleh. Jangan-jangan ada beberapa pejabat kita pakai gituannya. Jangan-jangan semar kuncung? Enggak dong. Kan biar dapat aplaus dari. Enggak, kan itu nyatanya dihargain. Orang malah diem. Tapi lu yang mau lu pertanyakan yang mana? Tentang si semar mesem itu tersebut, Bang. Boleh. Ternyata berarti si efeknya itu sebenarnya cuma membuat kita terlihat dewasa dong. Betul. Berkarisma. Berkarisma. Betul, Vicky, betul. Berkarisma yang tadi kan gua kan bilang sama lu. Dia tidak ada efek yang mematikan ke lu. Cuman lu melihat gua tuh, Bang Dika nih, dia tuh kayak sosok yang berkarisma, ganteng, berwibawa, apa ini segala macam, semuanya wanita. Lihat laki-laki seperti itu apa nggak kelepek-kelepek tuh. Itu contohnya. Kalau dari titik si semar titik semar mesem, tingkat merawat dari mustika tersebut nggak sulit. Karena efeknya nggak begitu kuat. Gue berani jamin kalau jarang goyang. Kalau mandi segala macem itu pasti. Kalau merawatnya itu, kalau semar mesem itu, setahu saya, ya mohon maaf untuk para senior ya. Kalau semar mesem itu hanya untuk bacaan ya. Di malam khusus dia ada bacaan. Kalau seperti biasanya klewer, itu memang ada bacaannya dan itu sekali baca. Dan itu sekali nafas kayak gitu yang tadi kata lu tadi. Iya, dan itu memang itu pun harus ada puasanya, ingat. Berarti kalau seandainya gue punya mustika semar mesem, gue naruh sembarang pun nggak masalah dong. Jangan bawa kamar mandi, pantangan kamar mandi. Iya. Kenapa itu? Ya, pantangannya gini. Sebetulnya gue mau dibilang pantangan, kita susah juga. Antara pantangan gini sih ya, saya tuh manusia yang
dibesarkan oleh Mas Limbat yang dia itu sangat percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan tetapi saya tuh tidak, dan saat gue dibesarkan itu apa ya, ibu gue mama saya dengan keadaan yang dia pakai logik dan bapak saya tuh dengan kejawennya. Jadi dibesarkan oleh dua sisi nih. Gitu. Tetapi banyak manusia yang sekarang itu tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, walaupun itu fakta. Saya tidak bilang itu mitos, itu fakta sampai sekarang ada. Fakta. Berarti Semar Mesem ini bisa kita nyatakan Fakta. bukan tahayul ya. Bukan tahayul, walaupun ingat, tidak boleh mendewakan barang-barang seperti itu. Mau bagaimanapun juga itu barang yang membuat orang. Hanya diisi khodam atau khadam. Tidak ada yang boleh didewakan. Tapi ingat, kalau kita semuanya dibilang itu syirik apa ini segala macam, ya, kalau memang seperti itu ceritanya, lo nggak usah pakai jam. Iya, benar, gue setuju. Ya. Lu jam ada manfaatnya, Semar Mesem itu ada manfaatnya. Tergantung lo memakainya. Lu mau buat positif atau mau buat negatif. Jadi pakai pisau aja, lu mau buat masak atau mau buat bunuh orang. Nah tapi dari gue sering kan ketemu sama bokap lu kan, mustika tuh ada mustika yang untuk wanita, buat pria. Terus ada mustika ini nih nggak cocok dipakai ke badan lu, ya. nggak cocok lah ya, ibaratnya lu melihara ini mustika. Ada efek sampingnya ya. Nah si Semar Mesem tuh ada ketidakcocokan terhadap tuan nggak sih? Bukan masalah cocok atau tidak cocok sebetulnya. Di sini antara lu jodoh atau tidak sama barang itu. Nah di situ, nih ingat ya, saya dibesarkan oleh dua sisi. Ingat, di situ Semar Mesem itu jujur, saya pribadi itu tidak percaya, walaupun itu fakta. Tidak percayanya apa? Satu, itu bikinan orang. Iya. Kedua, hadam, oke. Hodam ya. Hadam, ya, hodam. Yang ketiga, ya, saya percaya kalau lu pegang Semar Mesem, katakanlah ini Semar Mesem, lu pegang Semar Mesem, apakah pikiran lu, mindset lu tidak seperti Semar Mesem ini? Kalau gue pegangnya selain Semar Mesem, dan saya pasti akan jadi itu, karena terbayang di pikiran saya akan ingin menjadi Semar Mesem ini. Dan di bawah alam sadar lu akan mengikuti jati dirinya Semar Mesem. Itu yang gue pikirin. Sama kayak kalau misalnya gue megang mustika kebal nih, ya, wah gue kebal nih, ke jalan-jalan santai, naik motor nggak pakai helm gitu. Ingat kata-kata gue. Ini untuk sahabat semuanya. Lu ini semuanya dengerin omong-omong gue. Jangan pikirin warna hitam. Jangan dipikirin warna hitamnya. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Nah, itu halnya sama seperti itu. Mindset kita sudah kalah dengan itu. Tapi saya tidak mengatakan itu syirik. Tergantung kita, tergantung pribadi kita. Kalau kita menyembah itu syirik sudah pasti. Tapi kalau itu hanya untuk koleksi dan itu untuk menambah kebedaan lu, tingkat kebedaan lu, nggak apa-apa pakai. Suatu halnya, lu pakai baju bermerek sama tidak bermerek itu beda. Beda, gue rasa. Betul. Nah itu dari sisi itu aja. Tapi kalau untuk ini kan balik lagi tadi gue nanya kecocokan atau ketidakcocokan. Oh iya, balik sorry, ada jodoh dan tak jodoh. Ya. Kalau seandainya kita nggak jodoh, tetap kita pegang. Lu sebetulnya bukan nggak jodoh. Apa? Lu belum mantep. Belum. Masih ragu ya. Masih ragu. Nah, keraguan lu itu yang bikin lu sirik. Jatuhnya. Loh, kenapa lu ragu? Berarti lu percaya sama barang itu. Betul tidak? Paham. Jadi keraguan gue terhadap diri gue sendiri. Iya. Gitu ya. Keraguannya buat diri lu sendiri. Aku gimana? Jadi itu belum pede ya. Jatuhnya belum pede. Di situ lu jadi lu sirik. Lu pegang aja, Bos. Tapi ada nggak sih kayak kasus kayak gitu nih? Megang barang Semar Mesem itu sembarangan. Karena gue ini kan bukan dari tanah Jawa ya. Iya. Gue Palembang. Kalau temen gue sih emang pernah ada. Temennya Dika juga kenal dia. Anom. Oh iya, Anom. Gimana tuh ceritanya? Dan itu mahal sama dukun lah katanya. Apa? Rumah kita sih. Apa? Maharin itu. Oh iya, Semar Mesem, Oh dia beli. Iya beli. Sama orang Margasari. Oh iya, Odi namanya. Masih, gue ingat.
diam. Seringnya ngomong gitu. Hmm. Saya di rumahnya tuh guguknya banyak banget. Bininya berapa bininya Kak? Bininya banyak banget ini aja. Padahal mohon maaf nih ya. Di rumah Jelek. juga. Iya. Itu ceritanya gimana? Enggak, ini tuh bahas itu ya, sebenarnya Semarnya tadi. Jadi itu 2 orang di sono mau beli semar. Nah dari sono dikasih sepaket sabuk sama semar. Dikasih sepaket Iya. mustika. Mustika. Sabuk buat apa? Yang sabuk buat kebal. Oke. Si yang tadi Anom sama Ahmad Bubur. Oh iya. Nah dari si dukun tuh bilang kalau semar ini cocoknya sama si Ahmad. Nah, tapi si Anom maksa kan ada yang maharin, dia pengen dapat yang semar itu ya. Atau kalau enggak si dukun itu nyari duit biar kedua-duanya kejual semua. Bisa jadi. Jadi Paket bundling. itu paket promo, paket Ramadan kali. Intinya tuh si Anom maksa mau dapetin si semar itu. Hmm. Memang ada target yang mau diincer kan. Iya. Kenapanya yang diincer anaknya Pak Ustaz lebih sakti ya. Iya. Bukan lebih sakti, lebih bersih Oh, iya, hatinya. Sorry ya Pak Ustadz. Hmm. Lanjut Tat. Dia bacain malah ngebalik si Hodam itu ngebalik ke badannya si Anom. Stop dulu bang, itu gimana? Jadi ada 2 pemuda yang membeli mustika, semar dan sabuk kekebalan lah. Jadi si mustika ini ternyata nggak cocok sama orang pertama, tapi orang pertama tetap mau ngambil karena dia yang menguangkan kan, memahari ya. Nah, mahari. Nggak taunya orang yang dipelet lebih kuat daripada si pemegang semar itu. Kita lihat konteks. Berarti nggak worth it dong. Sebentar. Kita lihat konteksnya dulu. Konteksnya itu si Anom kan teman saya juga. Si Anom itu konteksnya itu ke wanita itu positif atau negatif. Mungkin dari kalau kata Ustadz, saya tidak percaya Ustadz itu sakti. Tidak ada manusia sakti di dunia ini. Camkan itu untuk semuanya ya. Tidak ada. Tapi karena dia Ustadz, mungkin dia selalu membacakan doa kepada anaknya. Semua orang tua pasti membacakan doa ke anaknya. Namun yang namanya Ustadz itu kan mungkin lebih dijabah oleh tangannya Allah. Mungkin dijabah oleh Allah kan begitu perantaranya. Mungkin waktu Anom dia agak negatif sedikit dan mungkin Ustadz itu lagi berzikir atau dia lagi bermustajab kepada Allah, munajat, malah ngebalik. Itu memang bisa itu. Bisa. Ini kebaliknya jadi ini gue menanya lagi sorry. Dan di situ pasti ngebaliknya bener sorry. Pas lagi Anom itu ini cerita gue baru tahu ya. Iya, walaupun lu kenal orangnya ya. Ya kenal banget. Si pas itu Anom sampai jadi semar nggak kesurupan? Sampai kebentuk. Ngebentuk kayak gini gitu. Kayak gini. Iya. Tangan nunjuk, lidah melet. Karena dia saking percayanya itu barang. Itu yang salah. Itu salah besar. Pasti kan ada bahasa Jawa tuh dikemat gitu. Dikemat tuh apa? Dipelet. Udah bahasanya pelet, dipelet. Itu banyak versinya kalau semar itu, tergantung lu memakainya. Lu kalau mau pakai semar itu nggak harus satu cewek kok. Semua cewek tuh lu bisa ambilin semua. Kalau semua cewek yang dipelet tiba-tiba ngebalik gimana? Apanya? Tiba-tiba bukan punya, maksud gua tuh kayak si kondisi tadi si ceweknya malah ngebalik orang gitu. Paham. Konteksnya kita lihat. Lu tiba-tiba gua melet lu, berarti kan ada nafsu di antara lu sama di antara gua sama lu. Ada sesuatu hal yang dicapai nggak bisa ya. Sedangkan semar itu tidak bisa untuk seperti itu. Dia itu apa ya? Semar itu kan karakternya kan mengayomi, dia baik hati, dia berkarisma, dia berwibawa. Jadi tidak ada untuk kejahatan itu nggak ada. Sosok pemimpin lah. Sosok pemimpin, memang pemimpin. Memang pemimpin. Tapi itu kelanjutan dari cerita si temen lu, si Anom itu. Dia kan jadi semar ya tadi kata Bang Dika jadi semar. Itu yang ngobatin siapa? Atau tiba-tiba si cewek itu memaafkan apa gimana? Jadi keluarga si Anom itu malah manggil Ustadz juga untuk nyembuhin si Anom pasti. Cuma dengan syarat si semar itu harus dibalikin ke dukunnya. Maksudnya? Jadi si semar ini ngebalikin ke dukunnya. Si dukun ini baru bisa nalik makhluk halus yang ada di situ. Masih lewat dukun juga. Tapi harus dukun yang itu yang ngasih, karena kan satu apa tuh namanya, satu ijab, Khususon, Firza, Muhammad Firza Alamsah, dah
Itu nggak bisa dipakai fikih, nggak bisa dipakai satu, nggak bisa. Sama kayak beli burung dara dong. Iya. Kalau burung dara lepas balik lagi ke tempat beli kan. Gini. Tidak bisa, barang-barang seperti itu tidak bisa diperjualbelikan. Sebenarnya. Memang tidak bisa. Fakta itu ya, fakta ya. Itu fakta. Hanya dukun-dukun di sana yang memperjualbelikan. dukun di luar sana. Tapi ingat, sebentar. Ingat. Tapi jika khodam itu mengatakan A, B, C, D, dan dia harus melakukan itu. Tapi pantesan ya, yang gue tahu nggak, maaf ya bang, di bokap lu tuh kalau orang misalkan minta apa berkonsultasi dan bokap lu ngasih mustika, dia kan ngomongnya udah ini buat kamu aja. Tapi tiba-tiba si orang tersebut yang ngasih uang misalkan. Itu beda kan? Itu berbeda konteks. Ada juga yang dia apa tuh namanya? Setiap orang itu berbeda-beda ngasihnya aja. Berbeda. Jadi gini. Lu coba lu peragain ilustrasi kita. Bang, gue pengen ini barang buat gue bang. Gue tiba-tiba ada bisikan juga bisa dari sini. Gue minta mahar sekian. Dibagiin ke siapa? Atau ke gue bisa, gue pribadi bisa. Dalam arti ini buat Dika. Ini buat siapa yang anak yatim segala macam. Dan itu nominalnya beda-beda. Tergantung si mintanya dia. Oh. Tapi bisa dinego nggak itu? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Lu mending gini. Bapak saya pernah dikasih nilainya besar lah. Angkanya ya. Itu lebih gampang daripada dia pernah ada yang minta 2 perak. 2 perak. Zaman sekarang lu nyarinya di mana? Gua masih ingat dulu. Poin lama itu ya. Jadi benar tuh nyari itu. Gue masih ingat dulu ini. Ada satu lah YouTuber terkenal yang pernah datang ke sini. Diganggu kan. Yang katanya di kamarnya tuh ada tanah kubur. Tanah mata. Ada YouTuber sini. Yang diobatin sama bokap lu. Katak. Bukan. Diobatin sama bokap lu, set. Tiba-tiba dia pengen ngeluarin duit, udah 5.000 aja. Siapa? Ada. Sebutin aja nggak apa-apa. Di situ rame-rame yang di kesurupan nenek. Jangan, YouTuber terkenal. Oh, siapa sih? Ada, masa lupa. Ya udah ntar cek aja di Master Mata Hantu deh gue ntar. Mungkin di Master Mata Hantu ada. Itu, inget ya, itu bisikan dari si khodam tersebut. Tetapi banyak orang yang memanfaatkan itu aja. Misalkan khodamnya bilang, saya minta 1 juta. Si dukun itu bilangnya 100 juta. Bisa. Tetapi di situ berarti itu akan kembali ke dirinya sendiri. Contohnya berarti kembali ke dukunnya. Dia tidak akan nikmat. Nggak bakal nikmat. Tapi ingat, kalau lu ngasihnya gede malah nggak masalah. Tapi kalau lu saya minta 2 perak, 3 perak, lu dan harus nyari duit itu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau disuruh ikhlasin. Oke, kayaknya gue mulai paham nih. Ternyata si Semar ini tuh sebenarnya bukan membawa cinta, tapi membawa kenyamanan lewat kewibawaan dan kedewasaan. Betul. Ya kan? Jadi kan santai. Jadi tidak ada apa ya namanya ya, tidak ada satu tujuan yang kan itu semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Adanya barang itu untuk kebaikan kita. Benar. Itu makanya saya setuju dengan Semar. Tapi saya tidak percaya juga. Susah kan saya. Iya. Berarti setidaknya gue nggak perlu beli Semar. Nggak usah. Karena kalau dari cerita pertokohan segala macam, Semar itu kan berwibawa dan memimpin. Ya. Lebih baik gue mencoba menerapkan karakter Semar ke diri gue daripada gue harus memakai barang itu ya. Berwibawa, memimpin, mengayomi kan dia. Itu kalau satu Indonesia otak kayak lu semua, nggak ada tuh YouTuber horor. Iya. Nggak ada tuh dukun-dukun di luar sana. Adanya paling minta jadi pejabat aja. Tapi kalau kemat itu ada batas waktunya sih Kak? Ada. Oh, ada juga. Ada batas waktu. Pelet. Ada. Tergantung lu kontrak sama dukunnya aja. 40 hari atau permanen. Tapi udahlah, jangan gini lah. Kalau pelet itu kasihan. Bukan kasihan sama anaknya, kasihan sama orang tuanya. Iya nggak sih? Benar. Lu udah gedein anak lu, tapi lu aduh. Gue aja masih heran. Kok Nurul mau sama lu di mana sih dukun? Nggak pakai dukun gue bang. Nggak ada. Mungkin ya yang namanya kita sebelum nikah kan
masih mencoba menjadi dewasa, menjadi lebih perfeksionis, ya kan? Ketika udah nikah kan gue jadi apa adanya tuh, mungkin jadi seling malah gara-gara udah nikah. Gue jadi lebih sembarangan atau segala macam kan. Kayaknya gue harus mulai merubah sifat. Lu nggak pengen tentang susuknya? Susuk, Iya. wah susuk boleh juga kali. Sah, lu. Di bibir ja. Udah, Itu tuh langsung susuk pembahasannya bagus tuh. enggak gini nih. Intinya poin dari obrolan kita hari ini, jangan pernah percaya dengan barang-barang hal seperti itu. Itu hanya mindset lu aja kok. Itu hanya mindset lu aja, kepercayaan lu. Adapun barang seperti itu untuk tingkat kepedean lu aja, gak usah untuk dipakai aneh-aneh. Udah, jodoh minallah, rezeki minallah, Allah semua yang mengatakan itu. Oh, kalau untuk meningkatkan PD, ibaratnya tuh percaya diri, pakai nggak masalah ya. Sama Tapi kayak kita pakai baju kan. Tapi pertanyaannya, apa lu gak malu? Lu gak beda sama diri lu sendiri, sedangkan Allah itu menciptakan lu sempurna, sesempurna mungkin manusia. Iya benar bang. Cuman ada yang nggak pede. Lu barusan. Artis makanya banyak pakai narkoba. Gue mau ketawa, ntar gue kena juga ya. Ingat ya untuk semuanya sahabat-sahabat Poci kita malam ini pembahasannya. Jangan pernah, udah nggak usah makai yang aneh-aneh begitu. Santai aja udah. Berarti kalau menurut saran gue ya, Ya. Semar Maisem itu fakta ada dan nyata. Cuman lebih baik kita menerapkan tokoh karakter Semar ke diri kita daripada kita pakai mustika yang kayak begitu. Ya. Hari ini pinter gue. Pinter. Tutup. Bang. Ya udah, gue udah nutup lagi, gue bingung lagi mau ngomong apa lagi. Iya, harusnya tadi gue ngomong kayak gitu baru ditutup ya. Iya langsung nutup plak gitu Iya. ya. Padahal udah enak alunannya. Harus ngalun lagi dulu nih. Oke deh untuk sahabat Poci kita, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian ingin so asik banget sih lu. Jika kalian punya cerita tentang horor, mistis apa segala macam kejadian nyata lu boleh hubungin kami di Instagram saya @muhammadmar35 atau TikTok saya atau komen di bawah ini. Jika konten Anda menarik, jika cerita Anda menarik akan kita bawakan. Jika bagus itu ceritanya akan kami undang. Terbuka untuk seluruh dunia, bukan hanya seluruh Indonesia. Ya. Terima kasih, salam dan doa untuk kalian semua. Semoga saya selalu jaga puasanya, jangan bolong-bolongan ya, jaga puasanya. Jaga itu dia ngomongnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita kelihatan konten. Oh ya.